Perkenalkan, saya Kemal Maulana dari Teknik Elektro ingin menjelaskan tentang simulasi hukum kolom. Baik, di sini kita memiliki ada muatan Q1 dengan muatan Q2, dan di sini kita bisa ukur juga seberapa besar muatannya. Di sini kita menggunakan jarak sepanjang sejauh 2 cm dengan muatan Q1 sebesar min 5 mikrokolom dan Q2 nya sebesar 5 mikrokolom. Bisa dilihat gaya yang dihasilkan pada Q1 sebesar 5,62 kali 10 pangkat 2 Newton, dan pada gaya Q2 sebesar 5,62 kali 10 pangkat 2 Newton. Bisa dilihat di sini tanda panahnya berlawanan, yang artinya ini nih saling tarik menarik, antar muatannya ini saling tarik menarik. Lalu bagaimana jika ubah ke Q1, kita ubah menjadi min 3 mikrokolom. Di sini masih tarik menarik, tetapi gayanya menjadi semakin kecil, yaitu 3,37 kali 10 pangkat 2 Newton, dan Q2 nya sebesar 3,37 kali 10 pangkat 2 Newton. Lalu bagaimana jika kita ubah Q2 nya menjadi 3 mikrokolom? Masih sama saling tarik menarik dengan gaya yang menjadi semakin kecil, yaitu 2,02 kali 10 pangkat 2 Newton dan 2,02 kali 10 pangkat 2 Newton. Lalu bagaimana jika Q1 nya kita ubah menjadi positif, yaitu kita coba sebesar 3 mikrokolom. Nah, bisa dilihat di sini mereka menjadi saling tolak menolak, dilihat dari tanda panahnya, dengan gaya sebesar Q1 2,02 kali 10 pangkat 2 Newton dan Q2 nya menjadi 2,02 kali 10 pangkat 2 Newton, dan panahnya menjadi tolak menolak. Mari kita tambah lagi Q2 nya, masih tolak menolak. Berarti jika ini kita ubah menjadi negatif Q1 nya, maka panahnya menjadi tarik menarik, yang artinya jika kedua muatan ini nih sejenis alias negatif dengan positif, maka gayanya akan menjadi tarik menarik, dan besaran gayanya dipengaruhi oleh ukuran dari jarak. Mari kita ubah jaraknya menjadi 3 cm. Bisa dilihat gaya yang dihasilkan menjadi 2,05 kali 10 pangkat 2 Newton dan 2,050 kali 10 pangkat 2 Newton. Kita tarik menjadi lebih jauh dan menjadi semakin kecil. Lalu bagaimana jika ini kita ubah ke negatif? Hasilnya sama, tolak menolak, tetapi gayanya jadi kecil. Jika kita perdekat, gayanya akan menjadi semakin besar, tolak menolaknya menjadi semakin besar. Jika ini kita besarkan lagi, ya, gayanya akan menjadi semakin besar, seperti ini. Tuh. Jadi jarak itu akan mempengaruhi seberapa besar gaya yang dihasilkan, dan juga muatannya juga akan mempengaruhi seberapa besar gaya yang dihasilkan. Jika muatannya semakin besar di kedua muatan, itu akan gayanya juga akan jadi semakin besar. Mari kita coba kecilkan. Seperti ini. Gaya yang dihasilkan akan menjadi kecil walaupun jarak yang dekat. Tapi jika kita ubah menjadi besar walaupun dengan jarak yang cukup jauh, maka gaya yang dihasilkan akan tetap besar.